Selamat pagi. Saya mau berbagi tentang pengalaman saya di Amerika. Saya mau fokus sekarang pada pekerjaan seorang perawat atau nurse. Jadi saya adalah seorang LVN atau Licensed Vocational Nurse. Saya mau berbagi tentang pengalaman pekerjaan di Amerika, khususnya pada saat ini, pada masa pandemik. Jadi pekerjaan LVN ini atau pekerjaan khususnya medical staff atau medical field memang sangat dibutuhkan di Amerika. Apalagi pada saat ini banyak orang-orang yang sakit atau yang lagi kena COVID terus dalam masa penyembuhan. Pekerjaan nurse ini memang dibutuhkan saat ini di tempat-tempat, khususnya saya yang di bidang Licensed Vocational Nurse atau LVN. Jadi LVN ini dibawa dari Registered Nurse atau RN. Jadi di Amerika ini ada beberapa tingkat nurse. Ada nurse, ada pertama dari assistant nurse atau CNA, kedua licensed vocational nurse atau LVN, ketiga RN atau nurse, keempat ada lagi di atas nurse yaitu practitioners, NP. Kalau Anda mau lihat video sebelumnya, boleh lihat di video-video saya sebelumnya. Jadi khususnya pada saat ini memang semua perusahaan-perusahaan atau semua fasiliti-fasiliti membutuhkan nurse. Ada juga yang mereka hire atau mereka cari pekerja-pekerja lewat third party atau ada satu aplikasi yang namanya Medley. Kita sebagai LVN boleh melihat kerjaan di situ. Jadi ini seperti part time. Kalau kita mau ambil kerjaan itu, boleh kita ambil hari, tergantung hari yang kita mau, waktu, apa dia shift pagi, shift sore, shift malam, terserah kita mau ambil. Jadi diberikan kebebasan kita untuk memilih pekerjaan yang kita mau kerja. Mungkin dia ada di tempat ini atau dia ada di tempat yang dekat. Jadi tergantung dari aplikasi itu. Jadi itu sangat membantu sekali kalau kita memang lagi pengen kerja yang cuma part time atau nggak mau force kerja. Karena kalau kita kerja di facility atau di rumah sakit, kita pasti diberikan schedule yang sudah di set up. Harinya segini, mungkin 5 hari dalam seminggu atau 4 hari dalam seminggu, 4 hari kerja, 2 hari off, atau 5 hari kerja, 2 hari off. Dan kebanyakan di dalam pekerjaan medical atau di dalam dan kebanyakan bekerja di medical staff, di medical field itu mereka itu digilir jadwalnya. Ada yang kerja maksudnya ada yang kerja 4 hari, 2 hari. Mungkin 2 hari itu kena hari Sabtu atau Minggu, terus ulang lagi dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, libur lagi di hari Jumat, Sabtu. Minggu lagi berikutnya lagi 2 hari lagi off, ya start lagi, dan begitu seterusnya. Jadi kita nggak bisa set up schedule yang fix, dan kebanyakan orang yang mau itu weekend. Jadi kalau weekend pengennya libur. Kalau memang kita mau bertahan atau kita mau kerja di facility atau di rumah sakit, pasti kita harus komitmen dari schedule itu. Jadi kalau misalkan kita
kita mau kerja weekend ya nggak bisa. Maksudnya kalau kita pun mau libur weekend ya nggak bisa, kita harus minta off. Dan kalau kita minta off itu sering-sering juga nggak enak juga sama bagian schedule. Kalau dia bilang oh kita perlu di hari ini, mereka juga harus kasih tahu kita. Jadi saat ini memang pekerjaan nurse itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena satu juga pada kemarin kita dikasih duit stimulus atau uang bantuan dari pemerintah. Hampir semua American dapat duit bantuan itu. Jadi lumayan dapat duit itu. Duitnya bantuan semua orang, hampir semua orang Amerika yang bikin duit di bawah 150.000 dolar per tahun ya. No, 75 ya kayaknya 150.000 itu dua household, suami istri. Kalau sendiri 75 udah qualified. Jadi mostly American dapat, kecuali mungkin orang kaya yang nggak dapat. Jadi waktu kemarin dapat stimulus itu orang pada jadi malas kerja karena dia udah dapat duit. Kemudian juga ada bantuan juga pemerintah, dan stimulus itu 3 kali dikasihnya, bukan cuma 1 kali, 3 kali dalam setahun itu kemarin. Terus ada juga bantuan-bantuan unemployment yang mungkin pekerjaannya yang tidak dibutuhkan pada saat pandemi kemarin, dia dirumahkan dan dikasih bantuan per minggu, dikasih paycheck. Plus on top of it ada bantuan juga yang kemarin $400. Jadi orang udah malas kerja gara-gara dia udah dapat duit dari pemerintah. Terus di lain itu juga orang malas kerja karena mereka pengen kerja di dalam rumah, atau mereka pengen kerja di rumah. Mereka berusaha cari semaksimal mungkin usaha yang bisa mereka lakukan. Jadi usahakan kerja di rumah saja. Oke, saya balik lagi ke mengenai nurse. Jadi kalau kita ke facility itu banyak yang schedule yang kosong. Jadi mereka selalu di call, mau nggak kerja hari ini double atau nggak ekstra. Dan banyak juga yang nggak mau karena mungkin karena terlalu banyak kerjaannya, kecapean. Ya memang dapat uang lebih banyak, tapi mereka lebih mengutamakan family time atau day off. Ada juga yang nggak mau kerja karena kebanyakan bikin duit, kebanyakan juga dia dipotong pajaknya. Jadi kalau misalkan dia kerja lebih dari yang dia yang dapat, dia bisa enak-enak cuma bayar pajak doang. Kebanyakan bayar pajaknya daripada dia dapat. Ya dia dapat juga, tapi dia capek kerja, tapi dapatnya nggak banyak juga, lebih dari standarnya dia. Jadi kalau misalkan dia kerja udah overtime, udah nggak ada libur, tapi tuh enak juga dia nggak harus dapat semua, dia harus bayar pajak yang. Jadi makin banyak kita making money di Amerika, makin banyak juga kita dipotong pajak. Jadi saya mau berbagi tentang pengalaman ini. Jadi contohnya saya udah nggak
kerja di facility lagi. Untuk saat ini saya masih tetap aktif employee di sana. Ada dua facility yang saya masih kerja di sana, tapi saya bilang sama mereka saya mau on call. Jadi kalau on call itu ya kalau mereka panggil, kalau saya bisa ya saya pergi, tapi kalau enggak ya saya juga nggak bisa, harus dipaksa untuk pergi. Jadi nggak ada komitmen. Jadi saya masih ada 2 company, tiga ada company. Yang 2 facility, yang satu home health dan hospice. Dan ada satu lagi yang namanya Medley itu yang tadi saya jelaskan. Jadi kita bisa ambil job melalui online, melalui phone. Jadi terserah kita mau ambil hari apa. Saya juga pernah ambil kerja itu, jadi saya cuma ambil hari Selasa sama hari Jumat. Yang morning shift atau yang dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 3 sampai jam 11 malam. Enak juga kerja di itu, dibayar juga lebih dari facility, hampir 1,5 kali lipatnya. Terus flexible hour, flexible time. Di situ juga kalau kita stay di atas 8 jam juga tetap dibayar 1,5. Jadi lumayan juga dibayarnya di situ. Tapi saya juga pause di situ. Saya fokus di kerja private. Jadi private ini kerjanya 101 atau kita temani pasiennya di rumah. Dan ini lebih enak menurut saya, lebih gampang kerjanya, lebih nggak capek. Tapi contohnya saya yang kerja saat ini, saya deal dengan pasien yang ada distress atau anxiety. Jadi dia selalu ketakutan, jadi dia butuh companion. Jadi saya di situ memberikan obat dan juga monitor buat dia punya activity daily living, call the doctor, appointment. Jadi sama aja kerja di facility, tapi bedanya saya cuma kerja 1 orang. Kalau di facility itu bisa kita take care maksimal 30 pasien. Jadi saya juga udah gak tahu di pasien yang mana ini. Kalau udah 30 udah kebanyakan, tapi memang di sana begitu. Kalau kerja pagi itu 30, kalau kerja sore 30, kalau kerja malam bisa 60, pernah 60 orang. Jadi udah nggak tahu yang mana pasien, yang mana yang udah, karena saking kebanyakan. Tapi kalau kita memang kerja di situ tiap hari rutin atau kita full time di situ, ya pasti kita hafal, karena hari-hari kita ketemu sama mereka. Karena kita harus bagi obat, kalau ada change of condition kita harus bikin documentationnya, call the doctor, set up appointment, terus bikin order sama dari dokter. Apalagi kalau dokter udah datang, kita udah main tanda tangan bikin order. Aduh, memang banyak pengalaman di facility juga yang memang stressful, too much, karena setiap hari kerjanya menumpuk dan itu nggak pernah akan selesai. Dari pagi, sore, malam, balik lagi pagi. Terus ada juga yang order yang kita belum bisa sempat bikin, jam pulang udah mau selesai, udah jam kerja udah mau selesai, kerjaannya masih banyak. Jadi kita otomatis harus stay
dan harus selesaikan pekerjaan atau documentation, atau kita notify the doctor, notify the family, call pharmacy buat refill medication. Kalau ada change of condition, contohnya kalau misalkan ada orang yang jatuh, kita mesti bikin incident report. Atau misalkan dia ada misalkan batuk, short of breath, kita harus send pasien ke rumah sakit. Jadi macam-macam kalau di facility. Tapi kalau dia di private, ya kita cuma fokus cuma satu pasien. Jadi kalau misalkan dia ada sakit, ya kita kasih intervention. Kalau misalkan dia short of breath, kita monitor breath itunya, pernapasannya. Dan juga pekerjaan 101 ini atau private ini, kita banyak waktu yang kita bisa gunakan di sana, karena nggak setiap kali kita harus ke pasien. Biasanya pasien tidur, habis exercise, kita prepare medicationnya, dan itu gampang banget karena cuma satu orang, dan biasanya kita take care yang 30 orang. Jadi kalau cuma satu udah kayak udah biasa. Terus saya mau berbagi juga tentang pekerjaan di Amerika yang memang pekerjaan ini pekerjaan yang steady, yang maksudnya steady itu pekerjaannya selalu ada. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di state mana, tetap pekerjaan ini tetap ada dan juga selalu dibutuhkan. Karena pekerjaan nurse atau licensed professional nurse ini ada aja kerjaannya. Either dia cuma mau jadi home health, hospice, atau dia cuma datang pun treatment nurse, wound care, ada aja, pasti ada aja. Di satu facility itu kalau kita pergi melamar pasti dibilang, "Oke, you start tomorrow." Ya kebanyakan, apalagi saat ini yang memang masih masa pandemik ini, pekerjaan ini sangat dibutuhkan. Karena ya itu yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi saat ini saya mau berangkat kerja ke Palm Springs, kerja 101.